Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, di pekan ke-9 untuk sentra sains kita akan belajar yaitu mereview materi sains dari pekan 1 sampai dengan pekan ke-8. Teman-teman masih ingat materi yang sudah Bunda Rina sampaikan? Ya, yuk teman-teman, kita belajar lagi dan kita ulang lagi pelajaran di sentra sains. Oh iya, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, kaki berlipat sila. Yuk kita baca doa, yuk kita baca doa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oh iya teman-teman, kenapa ya kita harus mereview materi yang sudah Bunda Rina sampaikan? Karena bertujuan untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari teman-teman. Nah, insya Allah di pekan 10 kita ada PTS. PTS itu adalah penilaian tengah semester. Nah, nanti teman-teman bisa menjawab soal yang Bunda Rina berikan, yaitu berupa pilihan ganda. Ada A, B, dan C. Nah, sebelum kita masuk ke ulangan harian, kita akan mereview materi dari pekan ke-1. Nah, yang pertama yaitu anggota tubuh bagian atas. Yang pertama ada mata, telinga, hidung, dan mulut. Itu ya teman-teman ya. Kita bahas ada 4 anggota tubuh bagian atas. Nah, sekarang ada fungsi mata dan cara merawatnya. Nah, fungsi mata digunakan untuk melihat ya. Nah, cara merawatnya yang pertama bisa dengan kita mengkonsumsi atau makan wortel ya, karena wortel mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata. Yang kedua, cara merawatnya yaitu dengan ketika kita menonton televisi pastikan cahayanya terang ya teman-teman ya, dan jarak antara televisi dan kita itu tidak boleh terlalu dekat. Lalu begitupun ketika kita membaca ya, pastikan tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh ya. Selanjutnya ada telinga. Telinga fungsinya untuk mendengar ya. Lalu cara merawatnya pertama bisa dibersihkan ya, menggunakan tempat dan alat lainnya. Nah, ketika kita pakai headset, pastikan volumenya tidak terlalu keras agar telinga kita tidak sakit. Yang ketiga ada anggota tubuh yang ketiga ada hidung ya. Fungsinya untuk menghirup udara atau mencium. Nah, cara merawat hidung yang pertama kita bisa membersihkannya ya. Boleh menggunakan alat atau langsung dengan tangan kita. Ya, tapi pastikan tangan kita dalam keadaan bersih teman-teman. Lalu cara merawat yang kedua bisa menggunakan masker ya, agar terhindar dari debu dan berbagai macam virus. Yang selanjutnya ada mulut, digunakan untuk
Ada dua. Yang pertama berbicara, yang kedua ada digunakan untuk makan. Cara merawatnya yaitu dengan menggosok gigi agar mulutnya harum dan segar. Itu anggota tubuh bagian atas. Nah, lanjut anggota tubuh bagian bawah kita akan membahas dua, tangan dan kaki ya. Nah, sekarang cara merawatnya. Nah, yang pertama fungsinya dulu. Tangan itu berfungsi atau digunakan untuk yang pertama memegang barang atau sesuatu. Yang kedua digunakan untuk menulis. Yang ketiga digunakan untuk makan. Yang keempat digunakan untuk membantu atau menolong. Nah, cara merawatnya kita bisa mencuci tangan setelah atau sebelum melakukan kegiatan. Nah, anggota tubuh bagian bawah yang kedua ada kaki. Kaki digunakan untuk yang pertama berjalan, yang kedua berlari, yang ketiga melompat. Lalu cara merawatnya yaitu bisa mencuci kaki atau membersihkan kakinya, lalu menggunakan alas kaki ya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya materi tentang kebutuhan tubuh. Tubuh itu adalah ciptaan Allah yang butuh juga. Yang pertama, tubuh membutuhkan yang pertama ada makanan. Nah, pastikan makanannya itu yang sehat dan bergizi ya teman-teman. Itu ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur mayur, ada buah-buahan, dan ditambah susu. Nah, kebutuhan tubuh yang kedua itu ada air ya. Air digunakan untuk mandi, digunakan untuk minum ya teman-teman ya. Selanjutnya, kebutuhan tubuh yang ketiga ada udara ya. Udara itu ciptaan Allah teman-teman yang Allah berikan untuk manusia. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur karena Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat, yaitu salah satunya adalah udara yang kita hirup dari hidung dan kita keluarkan dari mulut ya teman-teman. Selanjutnya kebutuhan tubuh yang keempat ada pakaian ya. Pakaian berfungsi untuk menutup aurat ya. Nah, aurat perempuan seluruh badan ya teman-teman ya. Nah, memakai juga jilbab. Nah, yang laki-laki juga pakaian juga. Selanjutnya, kebutuhan tubuh yang kelima yaitu lingkungan sehat. Pastikan lingkungan di sekeliling kita bersih, tidak ada sampah ya. Nah, itu teman-teman kebutuhan tubuh. Selanjutnya materi tentang cara hidup sehat. Teman-teman masih ingat cara hidup sehat itu ada apa saja ya teman-teman? Yang pertama ada mandi. Ya, dalam satu hari kita mandi berapa kali teman-teman? Ada 2 kali. Yang kedua, cara hidup sehat yaitu menggosok gigi ya. Sebelum tidur dan sesudah makan. Nah, selanjutnya cara hidup sehat yang ketiga yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan. Yang keempat, cara hidup sehat yang keempat yaitu menggunakan masker ya, agar terhindar dari debu dan virus. Oke, pelajaran selanjutnya yaitu tentang materi lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat itu, nah, yang kemarin Bunda Lina sudah sampaikan. Pastikan rumahnya itu ada ventilasi udara, tempat keluar masuknya udara. Lalu, nah di dalamnya terdapat air yang bersih ya, tidak berbau,
tidak berwarna, dan tidak beraroma yang tidak sedap. Ya, pastikan lingkungan sehat itu sampahnya dibuang pada tempatnya. Yang selanjutnya, lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat itu adalah lingkungan yang tercemar, kotor, dan penuh dengan sampah. Itu ya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa membedakan lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Selanjutnya, cara merawat lingkungan ya. Cara merawat lingkungan yang pertama, teman-teman bisa membuang sampah pada tempatnya. Lalu menyiram tanaman, yang di rumahnya ada tanaman bisa membantu ayah bunda menyiram tanaman ketika pagi dan sore hari. Yang ketiga, bisa membersihkan jendela agar tidak ada debu-debu yang menempel, sehingga udara yang masuk ke dalam rumah kita adalah udara yang benar-benar bersih. Yang selanjutnya, cara merawat lingkungan yaitu teman-teman bisa membantu ayah dan bunda menyapu rumah, ruang tamu, kamar, teras ya, agar rumah kita bersih, tidak ada sampahnya. Oke, sekian teman-teman review di Sentra Sains pekan ke-1 sampai pekan ke-8. Semoga teman-teman mengerti dengan bunda yang sampaikan. Good job teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Semangat ya!